Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channelnya Gani VW bersama saya. Nah, ini kebetulan di siang hari ini saya akan menjelaskan atau berbagi tips ya buat teman-teman semua yang sering mempertanyakan soal oli rembes. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian mana yang rawan untuk kebocoran ya. Biasanya kebocoran di bagian puli belakang. Nah, setelah saya analisis atau biasa saya teliti ya. Nah, di bagian puli belakang ini biasanya suka ada bocor ya. Nah, di sini bocor parah di bagian puli yang ada dratnya. Nah, biasanya terjadi di bagian ini ya, blok yang satunya ya. Nah, ini. Nah, hati-hati dalam pengeleman di sini jangan terlalu banyak ya. Nah, di bagian sini karena oli di sini pasti ada tampungan oli di sini. Nah, di sini ini kalau saluran ini tidak lancar atau ketutup lem atau kotor, nah oli bisa balik ke bagian puli ya, ke belakang. Jadi untuk drat pulinya nggak bisa arus baliknya, untuk olinya nggak bisa lancar ke sini ya. Nah, untuk buangnya ke dalam. Nah, itu mungkin satu. Yang kedua di bagian ini jalur oli dari cam ya, atau noken as cam shape-nya ini. Nah, ini bisa terjadi karena ketutup lem juga. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan, puli sudah di overses, sudah dibetulin, udah ganti baru tetap bocor. Biasanya kalau misalkan setelah turun mesin, setelah belah mesin tetap bocor. Pertama-tama hati-hati untuk pengeleman blok dulu ya, terutama pengeleman blok. Nanti setelah udah benar semua, nanti ini jangan terlalu tebal untuk lemnya. Bagian sini juga hati-hati. Nah, setelah ini benar semua baru kita cek bagian pulinya ini. Untuk kerenggangan lubangnya ini nanti sama puli harus pas ya, nggak boleh ada renggang, nanti dratnya nggak bisa dorong oli ya, drat pulinya. Nah, itu ntar saya bawa dulu pulinya. Nah, untuk puli bawah ya, puli penbel yang menuju ke alternator ini sebetulnya biasanya bisa nggak usah diganti ya, biasanya dibawa ke tukang bubut nanti untuk oversize diperbesar bisa, tergantung tukang bubutnya. Nah, untuk dratnya ini tidak, maksudnya dratnya ini tuh ada 3 titik ya, bukan 1 titik ya. Nah, ini jadi yang pertama, nah ini udah kelihatan dari sini. Bentar. Nah, ini udah kelihatan dari sini titiknya. Ini titik 1, cuman 3 ya, nanti dicek aja sendiri. Ini dratnya itu tidak cuman 1 ya. Nah, ini 1, ujungnya itu 2, 3. Nah, itu hati-hati kalau bikin drat, kalau mau oversize dratnya itu enggak cuman 1 ya. 1, 2, 3 biasanya gitu. Nah, untuk oversize untuk diameter ini bisa diukur dari sini. Misalkan ininya udah aus, nah ininya udah aus, kita bikin dulu ini. Nah, ini dibuang dulu, nanti bikin yang baru ya, dipasin ke sini, dilas, kita halusin. Nah, itu untuk untuk mengatasi ya puli yang bocor, yang sering bocor dari puli belakang ya, dari sini. Nah, dari sini. Nah, biasanya terjadi ini kan ada arus balik untuk oli dratnya. Nah, ini ada 3 titik dratnya itu, nggak cuma 1. Hati-hati kalau bikin. Nah, ini untuk arus baliknya oli ke sini. Nah, ini kan muternya ke sini. Nah, ke sini arus baliknya. Nah, untuk lubangnya ini, jalurnya ini harus lancar ya. Kalau tidak lancar karena oli bisa balik ke sela-sela ini. Nah, bagian sini sama atas. Kadang bisa juga keluar dari asnya ya. Itu as pulinya ini keluar dari sini.
Nah, itu untuk mengatasi kebocoran terlebih dahulu. Nah, untuk lain-lainnya nanti kalau untuk ini saya kira nggak ada ya. Kalau biasanya kalau untuk yang depan, biasanya cuman di seal flywheelnya aja ya. Ini nanti cuman kalau misalkan kalau mode baru sekarang kadang kurang ini ya. Kadang suka aku potong pernya itu setengah senti. Itu meskipun sealnya baru itu terkadang suka masih ada rembes. Nah, begitu. Jangan lupa untuk seal-sealnya nanti. Ini seal-seal baut bloknya ini. Nah, ini nih. Jangan lupa diganti sekalian. Nah, untuk bagian lawannya ini blok yang kanan. Nah, ini bisa teman-teman bisa dilem ya, ini AC sealer. Nah, ini istilahnya untuk mengurangi kebocoran lah gitu. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 bisa di sealer juga. Nah, untuk apalagi ya, untuk suara ini biasanya terjadi ada getaran, biasanya dilepas kuping itu belum tentu dari kampas kopling, belum tentu dari mataharinya, belum tentu dari fleksibel kuplingnya, bisa terjadi dari si metal ya. Nah, nanti saya akan ini untuk si metalnya. Nah, ini posisi di sini, di depan sini, di belakang roda gila ya atau flywheel. Nah, di sini. Nah, biasanya terjadi getaran karena si metal udah aus bisa. Nah, untuk setelan jangan terlalu kenceng ya. Nah, untuk getaran biasanya seperti ini. Nah, kalau sepelang seperti ini itu bisa menyebabkan getaran juga ya. Pada saat lepas kopling itu bisa jadi getar ya. Nah, itu mesinnya tuh der gitu. Kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Cuman sebelum ke analisis ke sini biasanya dicek dulu untuk bagian fleksibel kopling, ampas kopling, sama mataharinya ya, sekrupnya itu. Nah, mungkin untuk video kali ini untuk atasi kebocoran buat teman-teman yang sering mempertanyakan udah belah mesin tapi tetap bocor dari puli. Nah, biasanya terjadinya dari tadi ya, dari situ ya, dari sini ketutup lem sealer, dari sini juga. Nah, ini. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih bersemangat ya, ingin mengetahui tentang mesin PW. Jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya di channelnya Ganive Classic biar saya bisa bersemangat lagi dan lebih bagus lagi lah dalam segi suara, gambar, dan penataannya, video segala macam. Nah, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.